Oke, ini sudah coba dilanjutkan yang minggu lalu. Mencari bagian tidak selingkuhnya, Bu. Nah, kemarin itu kita mau ngapain ya? Ini, Bu. Kita ingin memeriksa apakah Kalian perkalian matriks itu operasi di A. ada A cantik. Ya, cantik. Kalau operasi berarti kita harus cek apa? Berarti operasi itu kemarin apa operasi? Kalau ini adalah operasi, ntar mana yang lebih tebal ini bukannya. Kalau berarti kita mau cek apa sih perkalian matriks itu operasi dari pemetaan dari A cantik Cross A cantik ke A cantik, Bu. Oke. Pertanyaannya ini apakah ini pemetaan gitu ya? Berarti harus dicek apa? Yang harus dicek adalah apakah yang ini apa? Kita harus pastikan yang di kiri itu tidak ada yang jomblo. Dan tidak ada yang selingkuh. oke, tidak ada yang jomblo artinya Untuk setiap AB di A cantik berlaku A kali B di A cantik. oke yang ini ya. Iya, yang kemarin ada di Yang ini. Terus kemarin kita udah ambil sembarang A dan B matriks di A cantik. Kita ingin periksa apakah A dikali B itu juga ada di A cantik. Kemudian karena A dan B itu ada di A cantik, berarti A itu dapat kita tulis sebagai ini matriks yang isinya A, B, B, A. Untuk suatu A dan B itu bilangan real, dan AB itu tidak keduanya 0. Kemudian B cantik kita misalkan sebagai C, D, D, C. Untuk suatu C dan D di R, dengan C dan D itu tidak keduanya 0. Kemudian kita ingin meriksa apakah si A kali B juga ada di A cantik. Berarti harus kita periksa apa? Kita harus periksa apa? Apa artinya A kali B ini ada di A cantik? Ini kan ini. Apa artinya A kali B ada di A cantik? Yaitu A kali B sama dengan, kan kalau A ada di A cantik kayak gini nih. Kalau B ada di A cantik kayak gini. Berarti kalau A kali B ada di A cantik, berarti A kali B itu harus berbentuk apa dia? Ini kalau kalian nggak tahu, ini ya itu ini masih menulis tujuan ya. Kalau kalian nggak tahu tujuan pembuktian, nanti kalian lost di pembuktian. Apa artinya A kali B itu ada di A cantik? Berarti apa yang harus diperiksa? Berarti A kali B itu bentuknya apa? Kan kalau A biasa ada di A cantik, artinya adalah A biasa itu dapat ditulis sebagai matriks berukuran 2 kali 2. Ini matriks berukuran 2 kali 2 yang entry-nya A, B, B, A, di mana A dan B itu adalah bilangan real, dan AB itu tidak keduanya 0. Dan kalau B itu ada di A cantik, berarti B itu adalah suatu matriks berukuran 2 kali 2 yang entry-entry-nya bilangan real, yaitu misalkan C, D, D, C. Ketentuannya adalah C dan D itu tidak keduanya 0. Nah, berarti kalau kita ingin membuktikan A kali B ada di A cantik, berarti kita harus bentuknya si A kali B itu apa dia? perkalian dari isi dari matriks A sama B yang bentuknya 2 Ya, kali. itu teknik pembuktiannya. Tapi bentuk tujuan akhirnya mau bentuknya seperti apa? Kan kalau A, B seperti ini. Berarti kalau A kali B itu ada di A cantik, berarti bentuknya seperti apa dia?
Sebut aja lah A kali B ini C gitu. Berarti kalau C ada di A cantik, berarti jadinya apa? C itu sama dengan? Kan kalau A udah kayak gitu, B kayak gitu tinggal dilanjutin. Kalau C berarti apa? Kalau C ada di A cantik, berarti C bentuknya gimana? Kalau misalnya A-nya A, B, B, A, berarti kalau C boleh dipisahin jadi E, F, F, E gitu ya, Bu. Terus Boleh. E-nya ada di R, dan E-F-nya itu nggak keduanya. Untuk Untuk suatu E-F di R, dan E-F tidak keduanya nol. Ken. Berarti kan, nah, pertama kita harus cek apakah dia berbentuk ini kan. Nah, sekarang ini boleh nggak kita tulis sebagai EF ini? Ini kita misalkan E, berarti kan ini kita harus cek kan, misalkan ini E, ini F. Nah, kita harus cek apakah si E dan F itu ada di mana. Kita harus buktikan atau jelaskan, berikan argumentasi bahwa si E dan F itu ada di bilangan real. ya. Oke, tapi sebelumnya apakah DC plus BD sama dengan ini masih ya, ini masih tanda tanya kan apakah ini sama? Iya, Bu. Alasannya? Karena operasi operasi perkalian dan penjumlahan itu merupakan operasi di R, dan untuk himpunan bilangan real positif itu bersifat komutatif. Iya. Karena ini ya, karena dioperasi berarti kita bisa tulis seperti ini, berarti karena sistem ini ya. Karena sistem matematika R, tambah itu komutatif dan R terhadap perkalian itu juga komutatif. Oh, saya gini aja biar ringkas. Oh ya, kita mau bilang dia elemen R dulu ya. Karena perkalian dan penjumlahan operasi di R dan sistem matematika R, tambah dan R, kali itu komutatif, maka kita punya apa? Maka kita punya AC tambah BD sama dengan DC tambah BD, ini elemen R, kemudian AD plus BC sama dengan, oh ini kebetulan AD plus BC ya, atau ini sudah ya? Oh ini sudah. Oh iya, Udah ini alasannya ini ya, kalau mau dirapikan kayak gini alasannya. Berarti ini apa? AD plus BC sama dengan BC plus AD. Kemudian baru kita misalkan AC plus, atau ini kita bisa tulis ini, sehingga kita peroleh apa? Si A kali B itu sama dengan EF gitu ya, EF FE untuk suatu EF elemen R. Oke, ini yang baru dicek ya. Bagian ininya belum. Selanjutnya kita akan cek apakah E dan F tidak keduanya 0. Selanjutnya akan diperiksa apakah si
EF tidak keduanya 0. Nah, kira-kira caranya gimana? Kata-kata tidak keduanya 0 itu ekivalen dengan apa sih kalau dalam operasi dalam notasi matematika? Tidak kosong bukan? Tidak kosong itu kan kita ngomongin kosong, tidak kosong itu tentang kehimpunan. Sementara kalau 0 itu bilangan. Beda ya konsepnya. Kosong itu kan kita ngomongin dalam suatu ruangan, gitu kan. Misalkan kamar. Kamarnya kosong apa enggak? Kamar ini kan ruang. Tapi kalau isi di dalam kamar ini adalah elemennya. Nah, ini yang masalahnya ini 0 atau enggak kayak gitu. Yang kita ketahui apa? Yang sudah kita ketahui apa? Diketahui bahwa apa? AB tidak keduanya 0 gitu kan ya? Dan apa tadi? CD tidak keduanya 0. Kalau AB tidak keduanya 0 berarti apa? Notasi matematikanya kira-kira. Tadi akan ekivalen dengan apa? Ini akan ekivalen dengan apa sih? Kalau AB tidak keduanya 0 dan CD tidak keduanya 0 berarti apa? Misalkan kita cek ini ekivalen dengan A min B besar dari 0. Benar nggak kira-kira pernyataan itu? Kan ada banyak kan bisa A min B besar dari 0 atau A min B tidak 0 gitu. Apakah ini pasti berlaku? Tidak, Bu. Tidak. Berarti ini enggak. Kira-kira apa yang benarnya ya? Kira-kira Tidak apa sama kalau dengan 0 atau B tidak sama dengan 0, Bu? iya, benar. Tapi nanti ketika kita ngecek ke sini, dia bisa nggak info itu dipakai? AB tidak keduanya 0 itu memang menyatakan bahwa ini A tidak 0. Ini kalau dalam sifatnya berarti masih. Oke, ini A tidak 0 atau B tidak 0. Ini atau beneran gitu ya, bukan nggak mungkin dan gitu. Kalau dan juga nggak apa-apa gitu. Yang penting salah satu. C tidak 0 atau D tidak 0. Terus ini apa lagi? Kalau dari sana, kalau A tidak 0 atau B tidak 0, terus kita akan punya apa kira-kira? AB yang tidak 0 juga, Bu. A dikali B. Iya, akal B tidak 0. Kalau kan A-nya boleh 0. Oh iya, boleh. Berarti AB-nya real, Bu. Kan A Akal dan B-nya. B-nya bilangan real. Boleh. Iya. AB-nya bilangan real, iya. Kan kalau tadi kalau A kurang B tidak 0, ini enggak. Kan boleh saja A dan B-nya sama kan. Misalkan kita ambil A-nya, B-nya, A dan B-nya 22 gitu kan. Ini tidak 0, tidak 0. Oke, tapi kan 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti ini enggak. Terus tadi Ikram bilang apa? AB-nya real. A kali B ya. AB-nya tidak 0 gitu. Ikram Ya, bilang AB-nya ya. tidak 0. A kali B ya. Kalau A-nya saya ambil 0, atau B-nya saya ambil 0 kan 2 kali 0, 0. Oh ya, Boleh boleh. kan? Boleh kan di sini. Yang penting kan salah satu tidak 0. Jadi apa ya kira-kira yang mungkin? Jadi ini nggak mungkin.
Perhatikan lo ya, kalau A ditambah B tidak 0, pernyataan ini benar nggak? Kan kita bisa coba macam-macam. Betul, Bu, itu. Iya bisa, Bu. Saya ambil A, misalkan A-nya saya ambil 2. B-nya min 2. Memenuhi syarat ini? A tidak 0, B atau B tidak 0? Memenuhi. Memenuhi. Tapi apakah akibatnya A tambah B tidak 0? Oh, enggak. A tambah B-nya jadi 0. Kelihatan, kebayang nggak ini kalian? Ini ada positif, ini negatif. Berarti kita harus apa? Berarti jangan sampai muncul notasi negatif, kan? Jadi ini Iya, Bu. apa kira-kira kondisinya? Biar negatif itu tidak muncul. AB-nya harus positif, berarti. Bukan AB-nya, tapi diapakan A dan B. Biar nilai negatif itu hilang. Salah satunya apa? Salah satunya harus negatif. A kuadrat tambah B kuadrat. Kan A kuadrat berapapun nilainya kan ini pasti positif, kan? Oh iya, Bu. Betul. A kuadrat tambah B kuadrat. Nilainya gimana? Tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Oke, berikutnya berarti kan yang kita mau periksa apa? Si EFI-nya itu tidak keduanya 0, kan? Nah, ini berarti yang akan kita cek apa ini? EF tidak keduanya 0. Berarti yang mau dicek adalah E kuadrat tambah F kuadratnya gimana? Tidak 0, kan? Yang mau dicek. Oke, sekarang perhatikan. E kuadrat tambah F kuadrat sama dengan apa itu? AC plus BD kuadrat ditambah BC plus AD kuadrat. Ini jadinya apa? Silakan. Coba Safira. Berarti jadinya AC kuadrat AC kuadrat itu berarti apa tuh? Ini gini dulu gitu maksudnya. Lanjutin. ya bentar. AC kuadrat ditambah AC AD Ini BD. ACBD ya sorry Bu, ACBD ditambah ACBD 2 ACBD gitu ya. ya 2 ACBD boleh. Terus D kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah 2 BCAD ditambah AD kuadrat. terus terus apa lagi?
Lanjutin, masih, Safira? Yang 2 ACBD-nya sama 2 BCAD-nya bisa disatuin nggak sih, Bu? Bisa aja. Berarti Sorry, kenapa jadi ACBD? Sorry, ini salah ya, bukan ACBD dong. F-nya apa? Benar sih, ACBD ya, BCAD. Oke. ini udah ya begini doang. Ya kan, terus kan kita harus membuktikan ini tidak nol. Kita harus meriksa ini tidak nol, berarti harus apa? Kita punya info, kita punya ini nih, kita punya info ini. Berarti bentuk ini harus dimunculin, biar kita bisa manfaatkan info tersebut. Gimana ya, Bu? AC kuadrat itu kan masih bisa diuraikan. Ini jadi apa ini yang AC dikuadratkan? AC dipisah ya. Jadinya apa? Kuadrat C kuadrat. Terus B kuadrat D kuadrat. Jadinya 4 ACBD gitu ya? Oh, yang ini ya bisa 4 ACBD. Terus tambah? B kuadrat D kuadrat ditambah B kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat D kuadrat. Nah, munculin bentuk A kuadrat tambah B kuadrat, kira-kira gimana? Ini kan A kuadratnya dikeluarin. Ini di dalamnya apa? Pakai sifat distributif. Ini kan ada C kuadrat, satunya. Ada lagi nggak yang mengandung A kuadrat? Ini Bu D kuadrat. Tambah D kuadrat ini ya. Ya. Terus B ditambah B kuadrat dikali D kuadrat plus C kuadrat ditambah 4 ACBD. Terus jadinya apa? Ini kan udah sama ini. Setelah itu disatuin yang C kuadrat sama D kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikali buka kurung C kuadrat ditambah D kuadrat di kuadratnya. Iya nggak? Ini kan ya. Nah, kira-kira ini tidak nol nggak ya? Semuanya. Enggak ya, Bu. Enggak nol. Kenapa? Karena di sini A kuadrat tambah B kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini pasti tidak nol. Oke, ini tidak nol, ini tidak nol, ini pasti tidak nol. Nah, pertanyaannya ditambah ini apakah dia tidak nol juga? Yang 4 ACBD-nya tidak nol. Kenapa? Karena di sini kan karena di sini A kuadrat sama ditambah B kuadratnya
yang tidak boleh sama dengan 0, terus C kuadrat tambah D kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Terus hasil kalinya kan tidak 0. Terus pertanyaannya ini kan bisa disebut sebagai G ditambah ini 4ACBD gitu. Ini tidak 0. 4ACBD. Nah, pertanyaannya apakah ini tidak 0? Oke, coba saya tinggal bentar ya. Dicek dulu. Iya, Bu. Yang lain juga dipikirkan. Atau ada alternatif lain nggak kira-kira? Karena dia terlalu berat. Gimana? Udah? Atau ini salah kali ya? Ini nggak ekivalen kali ya? Karena ini ekivalen nggak ya? Yang pasti mana? Dari kiri ke kanan ini pasti ya, tapi dari kanan ke kiri benar nggak? Kalau apakah A kuadrat tambah B kuadrat tidak 0, itu artinya A tidak 0 atau B tidak 0? Gimana yang lain ada masukan? Gimana cara memeriksanya?
Kalian boleh pakai ilmu di aljabar linear loh. Maaf Bu, itu yang determinan kan Bu ya? E kuadrat, F kuadrat itu. Heeh. Itu bukannya dikurang Bu, determinannya. Ini kan soalnya bukan determinan ya. Oh bukan ya Bu ya? Kan cuman keterangannya AB tidak keduanya 0. Bisa nggak pakai konsep determinan? Kalau mau berhubungkan ke determinan juga boleh. Pertanyaan saya, apakah 1-1 ada di sana? Elemen A cantik nggak kira-kira? Iya, iya Bu. Tidak. Ya. Kenapa? Nggak ada inverse-nya Bu. Kan soalnya apa? Soalnya, Kamu bedakan soal kamu pribadi sama soal di kelas ya. oh iya Bu. Ini ABBA ya Bu. AB-nya nggak ini. Sudah berbentuk ABBA? Belum, Bu. Kenapa? ABBA itu kan cuma bilangan real loh ya. Yang penting intinya ini A. Misalnya saya ambil A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Apakah ada ini bilangan real? Iya, Ibu. Sudah Iya, Bu. terbentuk. Apakah keduanya tidak keduanya 0? Iya Iya. Bu. Iya. Oke. Berarti ini elemen A cantik kan? Iya, Iya, Bu. betul. Oke. Bawa ke konsep unreal. Konsep alien. Determinannya saya sebut ini namanya siapa? D misalnya. Determinannya D berapa? Oh, ini kita masih, sorry. Ini kalau mau ke grup, ini grup atau enggak feelingnya? Tadi Ikrom bawa invertible boleh tadi. Matriksnya punya inverse enggak yang isinya 1, 1, 1, 1? Tidak Bu. Tidak. Berarti dia tidak punya inverse kan? Kalau kita lagi ngecek apakah ini dia grup atau bukan, si A cantik, dia grup atau bukan? Bukan. Tidak ada Kenapa? inverse-nya Bu. Tidak ada inverse. Karena tidak semua unsurnya yang punya inverse kan? Karena Iya, betul. contohnya ini, si D ini ada di A cantik, tapi si D ini nggak punya inverse. Tapi masalah tertutupnya sekarang. Kira-kira operasi nggak gitu? Kan kalau masalah, berarti kan kalau ini kan ternyata susah ya ini kalau pakai ini, kan kita harus, kan bentuknya sudah ini. Tadi itu kan bentuknya sudah seperti ini, sudah A, B, C, D, F. Untuk mencek apakah si E dan F itu tidak keduanya 0, caranya gimana? So, ini doang, coba E itu A, C, B, D. Nggak ada sifat ini juga yang bisa diinikan. Kira-kira bisa nggak kita temukan dua buah matriks yang dia ada di A, terus tapi ketika dikalikan dia tidak ada di A? Matriks apa kira-kira yang, coba kalau 1, 0, 0, 1 dibalik dengan 0, 1, 1, 0, jadinya berapa? 0 semua Bu. 0 semua ternyata ya? Iya. Berarti ini elemen A bukan? Elemen A iya. Bukan. Itu bukan. Ini elemen A kan? Ini Iya, elemen elemen A A. cantik. Ini elemen A cantik. Serta perkaliannya? Bukan. Bukan hasilnya. Bukan elemen A. Nah, jadi gitu ya. Kan prosesnya. Kan kita udah nemu ke sini nih. Ternyata pas di sini kita nggak yakin. Berarti kan ini harus kita olah kan? Iya Bu, betul. Ternyata, nah jadi yang panjang-panjang ini nanti bisa di kertas buram aja. Ketika di kertas jawaban, kalian cukup ini aja. Pilih, gini. Pilih, atau A. Pilih A sama dengan 1, 0, 0, 1. B sama dengan, apa tadi? 0, 1, 1, 0. Maka kita punya apa? Maka AB itu elemen si A cantik kan? Kenapa dia elemen A cantik tadi?
Karena apa? Karena 1 dan 0 itu elemen R dan tidak keduanya 0. Namun kita punya apa? Namun A kali B sama dengan 0, 0 itu bukan elemen si A cantik. Jadi apa? Jadi perkalian matriks operasi atau bukan? Tertutup nggak dia ini? Berarti nggak tertutup kan? Berarti dia perkalian matriks itu bukan operasi di Operasi A cantik. di A cantik. Iya. Ini kalau misalnya ini soal ujian, kalian mau tulis ini juga boleh. Berarti kan nanti kan ketemunya ini nih. Yang kita yakin tidak 0 itu cuman ini doang. Tapi hasil jumlah ini kita nggak yakin. Ya udah. Berarti kita harus cari contoh penyangkal. Tapi kalau dari awal, ini kan kalau ujian itu kan kita mikirnya yang penting dikerjakan dulu gitu kan ya. Kita seperti ini dulu yang penting. Oh, ternyata udah kerjaan panjang-panjang, ternyata nggak yakin, ya udah berarti baru cari contoh penyangkalnya seperti ini. Itu kasusnya kalau kita tidak pernah latihan sebelumnya. Tapi kalau kita sudah tahu pernah mengerjakan soal ini, kita tahu kan, oh ini nggak tertutup, ya udah langsung aja ke sini juga nggak apa-apa gitu. Tidak lewat ini pun nggak apa-apa. Tidak lewat yang panjang ini boleh, langsung ke sini juga boleh. Oke. Oke, yang bagian sifat-sifat ini saya skip aja ya, yang bagian yang sifat-sifat unsur identitas. Kita ngambil garis besarnya aja. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Operasi. Nah, G itu kita katakan membentuk grup terhadap operasi bintang. Ingat kalau bintang itu operasi di G, berarti bintang apa? G dikatakan membentuk grup terhadap operasi bintang. Dari sini yang terhadap operasi bintang, info apa ini yang tersembunyi? Dia himpunan yang tidak kosong, Bu. Ya, dia himpunan yang tak kosong dan kebetulan di sini sudah ada, berarti apalagi yang tersimpan ini, berarti si bintang itu adalah suatu Pemetaan. Ya. dari G cross G. G cross G ke G. G. Ya, yang dia memetakan apa? A, B dikirim ke F, A bintang A, B. B. A bintang B. Iya, bintang B. Nah, G ini dikatakan bentuk grup terhadap operasi bintang kalau yang pertama ini. Sebenarnya ini nggak ditulis pun nggak apa-apa, karena kalau G itu sudah operasi di G, berarti 1 itu sudah tercover sebenarnya. Berarti sebenarnya cukup ini di skip pun nggak apa-apa, karena yang ini sudah, info ini sudah tersembunyi di sini. Pertama, operasi tersebut harus bersifat asosiatif, kemudian ada unsur identitas dari operasi tersebut, artinya ada E di G, sehingga A bintang E sama dengan E bintang A untuk setiap A di G. Kemudian setiap unsur di G itu punya balikan. Sorry, ini untuk, ya oke, ya ini dibacanya untuk semua A di G. Kemudian setiap unsur di G memiliki balikan terhadap operasi bintang. Artinya adalah untuk setiap A di G ada A inverse di G, sehingga kalau A dioperasikan dengan A bintang, hasilnya sama dengan A bintang dioperasikan dengan A, dan hasilnya adalah identitas itu sendiri. Oke, di sini kita pakai kata untuk setiap, ini dibacanya untuk setiap. Nah, kira-kira kenapa ya dibacanya beda, yang satu untuk semua, yang satu untuk setiap? Ada yang bisa jawab kenapa ada yang dibaca untuk semua, ada yang dibaca untuk setiap? Kalau mau analoginya ini ya, dalam sebuah keluarga, identitas ini bisa dibayangkan sebagai seorang ibu. Kalau anaknya banyak, ibunya sama nggak? Sama. Sama kan? Bu.
Nah, sementara kalau yang untuk setiap itu bisa dianalogikan sebagai pasangan si anak itu. Kakak dan adik, pasangan mereka sama apa enggak? Beda, Bu. Beda. Beda, Bu. Gitu. Jadi unsur identitas ini cuma satu. Berapapun nilai A-nya, identitasnya ya satu. Sementara si A inverse ini nilainya akan bergantung kepada si A. Si A inverse-nya ya A inverse, B inverse-nya ya B inverse. Tapi kalau unsur identitas berlaku untuk semua A di G. Berapapun nilai A-nya, ya identitasnya cuma satu, si E doang. Tapi kalau inverse ya bergantung ke si A. Nilai unsur yang diambil. Kalau A inverse, B inverse, C inverse, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin kalian masih bingung tentang identitas atau balikan. Dan E itu cuma notasi ya, E itu bisa apa saja. Kalau sistemnya adalah R, tambah, E-nya apa? Nol, Bu. 0. Kalau saya punya 2, inverse-nya 2 apa? Min 2, Bu. Min 2 gitu ya. Kenapa? Karena min 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah min 2 sama dengan 0 gitu ya. Sekarang kalau saya sistemnya adalah R, kali R-nya yang tak 0. E-nya apa? Satu bukan? 1. Kenapa 1? Ini kenapa tadi? Karena untuk semua A di R berlaku apa? A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, gitu kan ya? Ini berarti karena apa? Karena untuk semua A di R berlaku apa? A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Terus kalau inverse-nya 2 berapa? Di sistem ini? 1/2. 1/2. Alasannya apa? Karena 2 dikali setengah 1/2 sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. 1 ini balik ke ini ya. Nih balik ke E-nya apa? Kalau di sistem misalkan saya punya GL2R. GL2R itu artinya adalah himpunan semua matriks berukuran 2x2 yang invertible terhadap perkalian matriks. E-nya apa? 1001, Bu. Ya, adalah matriks ini yang kalian kenal sebagai matriks identitas gitu ya. Inverse-nya ya, inverse-nya kalau saya punya A inverse-nya apa? Ya, A inverse itu adalah matriks B, A inverse itu sama dengan B. B itu berarti B sebenarnya apa? Dengan B itu apa? A kali B sama dengan B kali A sama dengan apa? Identitasnya. Ini kan identitas. Ini biasanya kan kita notasikan sebagai matriks E. Oke. Nah, grup itu, kalau grup itu cuma 3 itu saja ya. Ini dia asosiatif dan dia punya identitas dan setiap unsurnya punya balikan. Itu yang terlihat secara eksplisit. Tapi ketika kalian mau mencek apakah dia grup, kalian harus pastikan bahwa G itu tak kosong. Kemudian yang bagian operasinya cukup dicek ininya saja. Terus cek 2, 3, 4. Kalau ada sifat tambahan ternyata operasinya komutatif, berarti grup tersebut disebut sebagai grup Abel. Kenapa disebut Abel? Karena yang orang pertama kali menemukannya itu adalah Abel. Terus kalau operasinya si bintang itu adalah penjumlahan, maka grup tersebut sebagai grup aditif. Kalau operasinya perkalian disebut grup multiplikatif. Ini contoh-contohnya. Ini yang sudah kita pakai gitu ya. Himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan, himpunan bilangan bulat terhadap perkalian, grup atau bukan ya?
Apakah setiap unsur di Z punya balikan terhadap perkalian? 2 ada nggak inverse-nya? Inverse-nya 2 itu kalau terhadap perkalian apa? Tadi. 1/2. Nah, 1/2 elemen Z atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Berarti karena ada 2 di Z yang tidak punya balikan, maka ini bukan grup gitu ya. Terus kalau pengurangan, karena dia tidak asosiatif, maka si Z sistem ini juga bukan grup. Terus kalau bilangan modulo, ini bilangan jam-jaman gitu ya. Kalau sampai N-1 berarti jamnya ya sampai. Misalkan kalau Z12 itu, ini kan isinya adalah 0 sampai 1 sampai 11. Biasanya untuk membedakan dia dengan bilangan biasa, kita garis di atas. Ya Z12 itu ya kayak jam-jam biasa. Jam 11, sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 2. 11 jam lagi jam berapa? Jam 1, Bu. Nah, cara ngitungnya gimana? Kenapa jadinya jam 1 bukan jam 13? Karena 13 modulo 12, Bu. Karena 13 dibagi 12 sisanya 1 gitu Sisa ya. 1, iya, Bu. Ini operasinya adalah, kalau operasinya penjumlahan, kalau di Z N, tambah, itu A tambah B, itu kita definisikan sebagai A tambah B mod N gitu ya. Kalau nggak ada garisnya berarti dia bilangan biasa. Terus kalau Zn terhadap perkalian, A dikali B, kalau ada garisnya berarti dia unsur di Zn. Terus kalau nggak ada garisnya berarti dia di Z biasa. Ini mod N. Berarti 2 kali 12 jam, berarti misalkan saya ngasih tugas kumpulkan dalam waktu 2 kali 12 jam. Berarti kalian harus kumpulinnya kapan? Sekarang kan jam 2 nih. Sekarang ini hampir jam 2. Anggap aja ini sekarang jam 2. Terus saya bilang kumpulkan tugas dalam waktu 2 kali 12 jam. Berarti kalian harus kumpulin jam berapa itu? Jam 2 juga, Bu. Kenapa? Kan Kan 2 kali 12 jam. 2 kali 12 berarti 24. Berarti kan tadi apa? Berarti kan sekarang jam 2. Tambah 2 kali, Oh, tambah 2 kali 2 kali 11. Tadi saya bilangnya 2 kali 11. Mod 12. Berarti jam berapa kalian kumpulin? 00. Jam? 00. Jam 00. Jam berapa itu? Jam 12 siang 12 besok. malam. Iya malam. 12 malam apa 12 siang besok? 12 siang besok, Bu. Jam 12 siang besok. Berarti kan ini sebenarnya ini kan 0 jadinya ya, ini sama dengan 0. Nah, tinggal lihat kalau jam-jaman karena kita 24 ya tinggal dilihat nih 0-nya ini bisa tengah malam atau yang jam 12 tengah hari gitu ya. Nah, ternyata ada sifat khusus nih kalau si Zn terhadap perkalian, kalau n-nya itu tidak prima. Kalau n-nya prima, itu dulu, kalau n-nya itu prima, nah Zn, oke, kalau kita mau cek grup, maka si nolnya harus kita keluarin. Kenapa coba? Kan kalau bilangan real terhadap perkalian, dia operasi, dia sistem matematika. Tapi dia grup nggak? Kalau R saja, R semua R terhadap operasi kalian untuk grup nggak kira-kira? Tertutup, oke. Asosiatif, oke. Identitas, ada, dia 1. Apakah semua unsurnya punya balikan? Terhadap perkalian? Ada nggak yang bikin kacau sistem tersebut terhadap perkalian? Ada nggak sifat yang tidak dipenuhi?
Kan buat ngecek grup dia harus tertutup. Tertutupnya oke lah perkalian. Terus harus asosiatif oke lah. Terus harus ada unsur identitas ada 1. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah setiap unsurnya punya balikan? IR? 0 punya balikan nggak? Apakah 0, ada nggak 0 inverse di R? Nggak ada. Kenapa? Kan nggak ada kan? Tidak ada. Karena apa? Tidak ada B elemen R, sehingga apa? 0 kali B sama dengan B kali 0 sama dengan apa? 1. 1. Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Karena si 0 ini bikin kacau, makanya si 0 ini kita keluarin. Notasinya biasanya R bintang. R bintang di atas ini maksudnya adalah himpunan semua bilangan real yang 0-nya sudah dikeluarkan. Nah, begitu juga dengan Zn bintang, kalau udah ada bintang di atasnya, berarti itu 0-nya sudah dikeluarin. Kayak gini, kalau Zp bintang, berarti 0-nya dikeluarin, berarti jadinya adalah 1 garis, 2 garis, sampai P-1 garis. Sifat khususnya adalah kalau P-nya itu adalah bilangan prima, ternyata yang ini membentuk grup gitu. Nah, kalian PR-nya cek adalah kalau dia tidak prima, ya ini dicek ya, ini buktikan. Dan buktikan juga bahwa kalau dia tidak prima, maka dia bukan grup. Itu pakai sifat teori bilangan itu. Kalau dia tidak prima, berarti jadinya apa? Misalkan saya punya N tidak prima. Maka apa? Ini saya ngasih kasarnya aja. Bukti kasarnya, ilustrasi. Kalau N bukan bilangan prima, apa sih definisi bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang apa? Yang hanya dapat dibagi dirinya sendiri. Faktornya hanyalah 1 dan dirinya sendiri, kan? Ya, faktornya itu. Oke. Kalau tidak prima, berarti dia punya faktor selain itu, kan? Ya, punya faktor selain itu. Nah, kira-kira kenapa kalau dia punya faktor selain 1 dan dirinya sendiri? Nanti kalian cek ya, yang dia ternyata dia punya inverse apa enggak gitu. Nanti ada kaitannya ke sana. Itu mainnya sudah teori bilangan nanti. Kalian kulik-kulik itu nanti silakan minggu depan minggu depan. Besok dong, ya besok. Dipresentasikan kenapa kira-kira kalau dia P-nya tidak prima, dia bukan grup. Kaitannya pasti ada ke faktor-faktor tersebut. Terus kenapa kalau misalkan di Z6 deh, di Z6. Oh, saya pakai halaman baru aja. Z6 itu isinya apa aja? 0, 1, sampai 5. Oh, bintangnya sekarang kita keluarin nolnya, berarti 1 sampai 5. isinya 1 garis sampai 5 garis. 5 garis. Oh, kalian masih ingat nggak cara ngitungnya? Ini namanya tabel Kelly ya. Oke. Kita lihat, ini 1 dikali ke atas, jadinya berapa? 1 kali 1. 1. Ini anggap aja ada garisnya ya, saya malas nulis. Terus yang 2. 2. Terus 4. 1. 0. 0. Itu 2. 2. 4.
0, terus 1, 3, 3, 9, 3 ya. 0, 0, 3, 4, 2, 0, 0, 4, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk melihat apakah unsurnya punya inverse, kita cek yang hasil kalinya berapa? 1, Bu. 1. Jadi yang punya inverse cuman ini ya. Yang Dan 5, Bu. Dan ini. Oke, berarti ini dari sini artinya apa? Ini artinya adalah 1 inverse sama dengan 1, terus yang ini 5 inverse sama dengan 5, gitu ya. Sementara di 2, 3, 4 dia tidak punya, nggak ada hasil kalinya 1 kan? Dan berarti artinya apa itu? Ini kan nggak muncul 1 nih. 2 dikalikan berapapun di atas nggak muncul 1. Sama aja 2 dikalikan berapapun ke bawah juga tidak menghasilkan 1. Berarti artinya apa? Tidak semua anggotanya, Bu, punya inverse. Berarti yang ini dari sini kita tahu bahwa apa? 2 inverse, 3 inverse, dan 4 inverse itu tidak ada ya. Ya, tidak punya. Terus dari ini kira-kira sifat apa yang bisa kita ini ya? Yang bisa kita duga. Biasanya kan matematika itu teknik pembuktian di matematika gitu ya. Bergerak dari contoh yang real dulu, terus kita bikin hipotesis. Kalau hipotesis kita bisa terbukti, hipotesis itu konjektur berarti. Kalau orang statistik bilangnya hipotesis, terus kita bikin konjektur. Kalau konjektur kita terbukti, jadilah dia teorema. Coba banding, kita ingat loh ini ada infonya di sini. Ada 6. Tadi ada hubungannya sama faktor-faktor tadi. Coba 6 dan 2 FPB-nya berapa? 2, Bu. 2, 2. 6 dengan 3? 3, 6 dengan 4? 2, Sementara 6 dengan 5? nggak ada. Nggak ada atau 1? Iya, 1. 1. 6 dengan 1? 1. 1. Kira-kira apa ya sifat yang kita punya dugaannya? Ini ada notasi kayak gini ya. Ini disebut nih FPB ini ya. Ternyata apa? Kalau FPB dari A dan B itu besar dari 1, jadinya apa? Kalau dia tidak 1, kita punya apa? Kalau FPB dari A dan B itu sama dengan 1, ini kita sebut A dan B itu relatif prima.
Artinya adalah persekutuan mereka cuma satu. Tapi kalau FPB-nya tidak satu, dari contoh ini apa yang bisa kita duga? Ini kan FPB-nya tidak satu kan ini? Ini kan FPB dari 2 dengan 6 berapa? Ini ya 2 dengan N. N-nya ini ya, N. Tadi berapa? 2 kan? Ini tidak sama dengan 1. Kemudian FPB dari si 3 dengan 6 adalah 3 juga tidak 1. Terus FPB-nya si siapa? Si 4 dengan 6 berapa? 2 juga tidak 1. Kalau ternyata kalau FPB-nya dia tidak 1, dia apa? Punya inverse nggak dia? Ada nggak inverse-nya ini? Apakah nggak pernah muncul 1 kan di kotak ini? Nggak ada kan angka 1 muncul? Nggak ada. Nggak ada. Dia. Nah itu kan dugaannya tuh. Nah kalian buktikan. Kan kita nggak boleh di matematika kan tidak boleh membuktikan. Ini kan nggak boleh jadi bahan bukti ya. Ini cuman untuk ilustrasi saja. Angka-angka ini cuma kalau di matematika itu kita tidak boleh membuktikan dengan contoh. Contoh cuman untuk ilustrasi. Cuman dari contoh kita bisa menduga, oh ternyata kalau Kalau A dan N itu relatif prima, ternyata dia nggak punya inverse. Berarti dia si Zn itu bukan grup. Sementara kalau kita punya Zp gitu. Anggaplah misalkan contoh kecilnya Z5 deh. Z5 isinya berapa? 1, 2, 3, sampai 4 kan? Kalau dia bilangan prima, yang relatif prima ke dia, bilangan sebelumnya itu punya persekutuan dengan dia nggak? Namanya aja juga bilangan prima kan? Berarti kan dia nggak FPB dia dengan 4, tetap 1 kan? Dengan 3, 1, dengan 2, 1. Nah makanya dari situ kita bisa menduga bahwa ternyata kalau P itu prima, maka si sistem ZP bintang itu ternyata adalah grup. Kalau P-nya prima. Nah, tugas kalian tuh buktikan bahwa kalau ini. Ini buktikan. Nanti mungkin bisa alasannya pakai ini, kalian buktikan bahwa ternyata kenapa? Soalnya kalau P itu tidak prima, nanti untuk setiap A yang di Zn, kalau A-nya itu dengan P itu FPB-nya tidak sama dengan 1, ternyata si unsur tersebut dia tidak punya inverse. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini tabel Cayley tadi sudah dijelaskan. Caranya kayak yang tadi itu ya. Kayak yang saya yang tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke subgroup. Kalau kita punya H itu adalah suatu subhimpunan dari G, kita katakan bahwa H itu subgroup dari G kalau si H itu membentuk grup juga terhadap operasi yang sama dengan di G. Kita notasikan dengan H subgroup dari G. Nah, kalau berarti si H itu apa? Dari info ini info apa yang tersimpan dari definisi ini? Suatu subhimpunan H dari G dikatakan grup dari G jika H terhadap operasi di G membentuk suatu grup. Berarti apa info yang tidak tersimpan? Yang secara implisit itu menyatakan apa? H juga bukan himpunan kosong, Bu. H ini ya, H itu tidak kosong dan tertutup juga terhadap operasi. Ya, H tertutup terhadap operasi di G. Itu info yang tidak terlihat langsung. Nah, berarti kalian harus buktikan hanya tidak kosong,
untuk membuktikan bahwa pakai definisi ya, untuk membuktikan H subgrup dari G, buktikan H itu tidak kosong. Kemudian tadi yang kedua ini satu, yang kedua ini buktikan H itu subset dari G. Kemudian buktikan H tertutup terhadap operasi di G. Kemudian yang keempat buktikan bahwa H dengan operasi di G itu aso. 5 dia punya identitas. Yang 6 balikan. Nah, kalau pakai definisi kan sangat panjang nih yang harus dibuktikan. Nah, kita punya lemma yang bisa lebih memudahkan kita. Yang akan kita lihat nanti. Contoh grup itu ya yang trivial yang pasti ada adalah ini himpunan yang isinya cuma identitas dan si G sendiri. Terus sistem si Z terhadap operasi penjumlahan, kita tahu bahwa Z itu adalah subhimpunan dari C. Dan himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real karena dia subhimpunan dari C, ini dia juga subgrup dari si C. Ini ke sini dia juga subgrup, ini ke sini juga dia subgrup. Z ke R juga. Kemudian kalau kita punya himpunan yang isinya cuma 1 dan -1, terus operasinya operasi perkalian biasa, maka si yang ini adalah dia subgrup dari himpunan bilangan rasional yang nolnya sudah dikeluarkan terhadap operasi perkalian bilangan biasa. Oke, terus kita punya sifat kalau G itu grup dan H subgrup dari G, maka unsur identitas di H itu akan sama dengan unsur identitas di G. Begitu juga dengan inverse-nya, ini kan kita, misalkan ini kita punya G, terus di dalamnya H. Berarti di sini si EG itu ada di dalam sini. Identitasnya G itu akan sama dengan identitasnya si H. Terus misalkan di A ada A, maka si inverse-nya itu A inverse-nya A di H itu harus sama dengan inverse-nya A di G. Oke, ini yang saya bilang untuk memudahkan. Yang tadi kan kalau pakai definisi untuk membuktikan H itu subgrup dari G panjang tuh harus buktikan hanya tak kosong, hanya subhimpunan dari G, kemudian yang sifat yang 5, kemudian yang tertutup, asosiatif, identitas, dan balikan. Ada 6 yang harus dicek. Nah, kita bisa ringkas yang itu, cukup buktikan bahwa yang bagian yang tadi yang tertutup, asosiatif, dan bagian tertutup, asosiatif, dan identitas dan balikan itu bisa di-cover sama ini. Jadi untuk membuktikan H itu subgrup dari G, cukup buktikan H itu tak kosong. Kemudian buktikan bahwa yang pertama si H itu tertutup terhadap operasi perkalian, artinya ini, dan dia tertutup terhadap balikan. Pilih ini atau ini gitu ya, pilih salah satu. Kan ini pernyataan berikut ekuivalen. Kalian boleh pilih salah satu. Itu kapan menggunakannya itu tergantung soal. Ada kalanya yang nomor 2 gampang dan ada kalanya yang cara yang ketiga yang gampang. Oke, untuk buktinya silakan dibaca sendiri gitu ya. Kalau membuktikan pernyataan ekuivalen artinya kalian harus buktikan 1 menyebabkan 2, alternatifnya salah satunya. Buktikan 1 menyebabkan 2, kemudian 2 menyebabkan 3, dan 3 menyebabkan 1. Atau kalau enggak ya, kalian buktikan 1 jika dan hanya jika 2, dan buktikan 2 jika dan hanya 3. Atau banyak pilihan sih, ini kan 1 jika hanya 3, terus 2 jika dan hanya 3. Atau masih banyak sih, atau 1 jika dan hanya jika 2. Oh, ini udah.
Silakan nyamannya seperti apa. Nah, kalian coba buktikan, ini kalau yang saya kan 1, 2, 3, 1. Kalian coba yang ini. Silakan coba sendiri, ini kan sudah, ini kan kalau yang saya kan ini. Saya ini nih. Nah, yang saya begini. Kalian coba yang, nanti dibagi 2 kelompok ya, ini kelompok 1 coba yang ini, yang kelompok 2 coba yang ini. Silakan kalian berapa? 10 orang semuanya ya, silakan bagi 2 kelompok. Setengahnya ngerjain yang ini, baik kelompok pertama bagian ini, kelompok kedua coba tes yang ini, pembuktiannya. Kemudian kalau kita punya G suatu grup, dan A itu ada di G, A pangkat 0, ya ini kita itu akan kita tulis sebagai E. Ya kayak di bilangan real aja kan, 2 pangkat 0 jadinya apa di bilangan real? Nah, kalian tahu berapa 2 pangkat 0 di bilangan real? 1, Bu. 1. Bu. Nah, secara umum kalau kita mau abstrakkan, kalau kita punya 2 ini kita ganti dengan huruf A, ya 2 pangkat 0, A pangkat 0 itu adalah ini. 1 ini kan sebenarnya adalah identitas tadi kan. Ini adalah identitas dari sistem R terhadap perkalian kan. Nah, berarti ini identitas itu kan notasi standarnya adalah E. Nah, berarti A pangkat 0 itu jadinya adalah E, kemudian A pangkat 1 itu berarti A, kalau A pangkat N artinya A-nya dioperasikan sebanyak N kali. Kemudian kalau A-1 kan adalah A inverse, berarti kalau A-2 berarti A inverse di pangkat 2, berarti ini A inverse dioperasikan dengan A inverse. Ini tergantung operasinya apa gitu ya, walaupun notasinya seperti ini. Coba sekarang sistemnya R, tambah misalnya. Berarti A pangkat 0 berapa? Di sistem R, tambah. Saya ambil A di R. Berarti A pangkat 0 sama dengan E-nya ini apa? E-nya sistem ini apa? 0, Bu. 0. Berarti A pangkat 0 sama dengan 0. 0. Berarti A pangkat 1 sama dengan A. A kuadrat sama dengan apa? A tambah A. 2A. A tambah A. Gitu ya. Kalau A pangkat 3, A tambah A. ya ditambahkan sebanyak 3 kali gitu ya. Terus kalau A inverse-nya berapa? A, bukan? Min A. Ingat ya, ini bukan ini notasi ya, ini notasi buat inverse. Realnya inverse itu apa ya, tergantung operasinya. Kalau ketika operasinya penjumlahan ya A inverse itu adalah min A. Kalau A min 2, berarti Min A. min A tambah min A gitu kan operasinya penjumlahan. Oke, itu kalau sistemnya R, tambah. Kalau sistemnya R kali gitu, berarti E-nya apa? 1. 1. Berarti A pangkat 0 sama dengan 1. 1. A pangkat 1? A. A kuadrat? A kali A. A kali A. A pangkat N? A dikali A sebanyak N. Ya, ini dikali sebanyak N. Gitu ya. Atau ini kalau, berarti ini A pangkat N, ini A maksudnya ya. Kalau A pangkat N ini akan sama dengan N dikali A. Gitu kan ya, kan A-nya dijumlahkan sebanyak N kali. Ini N kali. Kalau A inverse, A-nya tidak 0.
Ini A inverse ya, seper A gitu kan ya. A pangkat min 2, Super A kali super A. seper A dikali seper A. Ini ya contohnya. Ya ini juga sifat yang kita sudah pakai, realnya yang sudah kita pakai gitu ya. Dalam bentuk angka-angka kalian sudah tahu. Ya ini juga balik lagi ya, ini balik lagi ke operasinya apa. Kalau operasinya penjumlahan, berarti apa? Kalau operasinya penjumlahan, berarti A pangkat M tadi apa? M kali A kan? Kalau A pangkat N sama dengan N kali A. Kalau A pangkat M tambah N, jadinya apa itu? Kalau operasinya penjumlahan. Ini misalkan sistemnya G atau R aja deh, contoh R terhadap tambah. Ini kan adalah M plus N dikali A gitu kan. Ini adalah MA dikali NA ditambah NA. Ini sendiri berarti HM tambah HN gitu ya. Kalian jangan terpaku bentang-bentang pangkat, itu artinya adalah A dikali A kali A, enggak gitu ya, tergantung balik lagi ke operasinya apa. Tapi kalau ini beneran kali gitu ya, maksudnya ini emang A sebanyak M kali gitu ya, ini A sebanyak N kali. Ya karena ini kan maksudnya adalah A tambah A dan seterusnya sebanyak M kali. Terus kita punya sifat bahwa kalau G itu grup, dan H adalah suatu subhimpunan dari G yang tak kosong, terus ada tambahan sifatnya, H itu berhingga dan tertutup terhadap operasi perkalian, terhadap operasi di G, ternyata H itu subgrup dari G. Ini nanti buktinya pakai sifat ini, nanti akan dipakai ini. Kalau dia berhingga, maka, oh ya, banyaknya unsur dari G, itu, ini kan, banyaknya unsur di G, ini adalah banyaknya unsur di G. Disebut juga sebagai orde dari G. Kan kalau dia berhingga, bisa saja kalian misalkan ordenya itu adalah N, kayak gitu. Terus dia berhingga dan dia tertutup. Nah, coba ini kalian coba ini dibuktikan, ini PR-nya ini buktikan, nanti saya tagih. Kalau nggak besok, ya hari Kamis saya tagih, teorema 216. Kemudian teorema 217, misalkan kita punya H alfa itu adalah suatu subgrup dari G. Kemudian kita kumpulkan semua subgrup dari G. Ini adalah himpunan koleksi semua subgrup dari G. Maka kalau kita iriskan, si H alfa itu dia juga satu subgrup dari G. Ini silakan kalian baca, ini kan saya sudah nulis. Besok kalau kalian ragu, tanya gitu. Kalau nggak nanya berarti saya anggap paham. Selanjutnya kalau kita punya G itu grup, kemudian K dan H adalah satu subhimpunan dari G. Hasil kali dari KH, K dengan H itu isinya adalah himpunan semua A. Oke. Kalau AB itu artinya ini A operasi B ya, ini artinya adalah A operasi B. A bintang B itu ya. A operasi B. Untuk meringkas A bintang B, kita tulis AB aja. Jadi AB itu bisa saja A tambah B, bisa saja A kali B, bisa saja A per B. Balik lagi, ini tergantung operasinya apa. Jadi jangan mentang-mentang AB itu kalian, di otak kalian A kali B. Enggak. KH pun gitu. Sebenarnya di KH ini juga tersimpan ini. Ada info bisa
tambah, kali, bagi, atau apapun, yang penting dia adalah satu operasi di grup. Nah, kalau kita punya ini kan sebenarnya kalau mau ini adalah K bintang H, itu sebenarnya adalah himpunan semua A bintang B dengan A-nya ada di K dan B-nya ada di H. Itu ya. Cuma untuk meringkas ini bintang-bintangnya kita hapus, kita tulis kayak begini aja. Atau kalau kalian bingung, misalkan apa ya? Contoh deh. Contoh di Z6, kira-kira subgrupnya Z6 apa ya? Ini kalian cek nanti ya, nanti. Coba kita cek ya. Z6 tadi contohnya kita ambil Z6 tapi yang operasi penjumlahan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini hasil kalinya berapa? Ini karena identitas pasti hasilnya yang di atas juga. Ke bawah juga sudah pasti karena 0 itu identitas. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini ke sampingnya berapa? 1. Operasinya penjumlahan. 1 tambah 1. Ini di Z6 ya. Ini Z6. 2. Terus 1 tambah 2. 3. 3. Kan tinggal nambahin 1 aja kan ini. 5 tambah 1. 1 tambah 5 maksudnya. Berapa? 6. 6. Tapi kan dia Z6. 0. 0, Bu. Ya, berarti ke bawah sama aja. Ini dia grup komutatif, berarti ini sama. Ntar. Terus yang sekarang 2 tambah 2. 4. 5. 0. Tuh, berarti ini sama juga. Ke bawahnya 0, 1. 1. Terus yang 3 tambah 3. 0. Terus 1. 2. ini juga sama. Terus 2. 3. 5 tambah 5. 0. 4. Oke, dari sini kalau mau lihat inverse, kita lihat aja yang menghasilkan apa. Kalau mau lihat unsur inverse ya, kita lihat yang menghasilkan 0. Oke, dari sini kita tahu apa tuh jadinya. Dari sini kita tahu apa? 0 inverse sama dengan 0. Terus yang ini 1 inverse sama dengan 5 ya, Bu. 5. Ini 2 inverse sama dengan 3 inverse sama dengan 3. ini 4 inverse sama dengan 2. Itu 1 inverse sama dengan 5 inverse sama dengan 1. Oke. Nah, kira-kira subgrupnya apa ya? Nanti akan ada tuh sifatnya. Coba sekarang kita lihat. Saya ngasih contoh dulu, nanti sifatnya yang kita buktikan. Masih di Z6. Sekarang saya ngambilnya yang kelipatan 2. Berarti ada 0, 2, terus ada apa lagi? 4. 4. Setelah 4? Udah. Udah. Balik lagi ke 0. Balik lagi. Coba kita operasikan.
Skip. Kenapa kayak gitu? Kursor. Ini gimana caranya? Oke, ini 024. Berarti ini dioperasikan berapa? 024, karena 0 ini pasti 024 juga kan? 024 juga. 2 tambah 2? 4. 2 tambah 4? 0. 0. 4 tambah 2? 0. 0. 4? 2. Oke. Kita lihat ini kan yang di dalam kotak ini, isinya yang unsur-unsur yang di atas juga nggak? 024 juga kan yang muncul? Iya, Bu. Ya, berarti dia tertutup. Terus asosiatifnya, karena si Z6 ini subhimpunan, dia tak kosong kan? Ini tak kosong. Saya sebut ini misalkan ini adalah A. Karena 0, 2, 4 ini ada di Z6, berarti si A ini subset dari Z6. Terus dari kotak ini terlihat dia tertutup. Terus punya unsur identitas enggak? Ada kan? 0 kan? 0 kan dioperasikan dengan yang di atas, hasilnya adalah yang di atas. Ini. Terus 0 yang ini kita operasikan dengan yang di samping kiri, hasilnya adalah yang di samping kiri juga. Dia tertutup, oke. Terus asosiatifnya ini diwariskan. Diwariskan dari Z6. Kemudian bagian identitasnya adalah si 0. Terus balikannya 2 apa? 2 inverse sama dengan yang menghasilkan 0. 4. Terus 4 inverse? 2. Ya 0 inverse ya dirinya sendiri kan. Berarti semuanya punya inverse. Berarti dia grup. Ya udah berarti ini. Maka A yang isinya adalah 0, 2, 4 ini subgrup dari si Z6. Ini operasinya penjumlahan ya. Ini maksud saya ini adalah A tambah. Ini subgrup dari Z6, tambah. Terus misalkan B itu isinya adalah 03. Isinya cuma 0, 3, 0, 3. 0 tambah 0 tambah 0? 0 tambah 3, 3. Ini ke bawah juga ya. 3 tambah 3? 3. 3 tambah 3 berapa? 0. Oke, dari kotak ini berarti dia tertutup kan? Asalnya diwariskan, terus identitasnya 0, terus 0 inverse 0, terus 3 inverse adalah? 3. Kan 3 ditambah berapa biar jadi 0? 3 kan? Iya. Berarti 3 inverse itu 3. Berarti dari sini berarti dia, maka dari sini dari sini berarti kita punya si B, tambah itu subgrup dari Z6. Nah, yang tadi yang saya maksud dengan KH itu, atau ini biar notasinya sama, ya udah ini saya tulis K deh. K, ini K, terus kita sebut ini H, H. Yang tadi yang KH itu, berarti ini KH, berarti ini K tambah H maksudnya, itu adalah himpunan semua A tambah B, di mana A ada di K, B-nya ada di H. Berarti apa aja itu? Tadi K-nya apa? Diketahui K-nya tadi adalah 0, 2, 4, terus H-nya tadi apa? 0, 3. Berarti K tambah H itu isinya apa aja tuh? 0, 2, 3, 4. Kita jumlahkan ini, kita list berarti ya udah mulai dari 0, berarti ada 0 tambah 0. Nah, kalian maunya dari A-nya yang jalan, B-nya fix atau sebaliknya? A-nya fix, B-nya jalan. A-nya fix dulu kan. Oke, berarti 0 jalan, berarti 0 tambah 0, berarti selanjutnya 0 tambah 3. 3. Kemudian 2 tambah 0, 2 tambah 3. 2 tambah 3. Kemudian? Terus 4 tambah 0, 4 tambah 3.
Oke, ini jadinya apa? Mau tambah 0? 0, 3, 2, 5, 4, 7. Berapa? 2 tambah 3? 5, 5. 4, 7. 2 tambah 5 masih ada ya? Oke. Iya. 4, 7 jadinya berapa? 2. 2. Karena dia himpunan, boleh nggak 2 ditulis lagi? Kan sebenarnya 2, tapi kan dia himpunan. Ya udah ini dihapus. Ya udah berarti si KH itu isinya adalah 0, 2, 3, 4, 5. Nah, itu maksudnya si K tambah H. Subgrup nggak dia kira-kira? 3 tambah 4 berapa? Pertanyaannya adalah apakah dia subgrup dari Z6? Kan kita tahu K-nya ini, kita tahu ini subgrup dari Z6, ini subgrup dari Z6. Kira-kira ini tertutup nggak? Coba cek aja, 3 tambah 5, 3 tambah 4 berapa? 1. 1. Ada nggak 1 di K plus H? Kan isinya cuma ini, ada nggak 1? Enggak ada. Nggak ada. Dia Berarti nggak tertutup. iya, berarti dia nggak tertutup, maka dia bukan grup. Karena terdapat apa? 3, 4 di K plus H, tetapi 3 tambah 4 sama dengan 1 bukan di H, bukan di K plus H, maka si K plus H itu bukan subgrup dari Z6. Nah, nanti akan ada sifat, nanti ada K-nya yang gimana dan hanya gimana, sehingga si K operasi H itu adalah subgrup. Nanti akan ada sifatnya. Oke, kita lanjutkan besok. Nah, kalian kerjakan PR-PR-nya. Besok gantian kalian yang mempresentasikan PR-nya. Oke, kita lanjutkan besok.